Baik, kita masuk dalam the value of Noah. Oke, the value of Noah. Gereja berbicara tentang kita dalam melayani Tuhan harus punya value. Dan minggu ini kita membahas tentang nilai-nilai daripada Nuh. Kenapa Nuh? Karena kita melihat drama Natal ini mengambil kisah Nuh. Mari kita lihat yang pertama. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24, mari kita baca ya. Yesus sendiri berkata tentang Nuh. Yesus mengingatkan kita semua bahwa akhir zaman itu, akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan mirip seperti kejadian Nuh. Kita baca dari ayat yang ke-37, 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi akhir zaman akan seperti zaman Nuh, ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dikatakan mirip, 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau saudara mau belajar akhir zaman, saya kasih clue-nya. Mirip seperti zaman air bah Nuh. Ayat 40. Mari baca bersama saya. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada perempuan yang memutar batu kilangan, seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Kita selalu berpikir akhir zaman yang di dalam Matius 24 ini, kalau kita belajar pendalaman Alkitab, maka kita menganggap inilah rapture. Akhir zaman akan ada rapture. Siapa yang pernah dengar rapture di sini? Pernah ya, saudara. Kalau Kristen kurang lama saudara kalau nggak dengar rapture. Rapture itu pengangkatan. Ada yang dikatakan sebelum kedatangan atau dalam setelah masa tribulasi akhir zaman. Tapi minggu lalu saya menangkap sesuatu yang berbeda. Bukankah di ayat ini dia berkata seperti zaman air bah, betul ya? Lalu baru ayat 40 dia berkata waktu itu 2 orang, 1 hilang. 2 orang putar batu kilangan, 1 hilang. Lalu saya melihat sosmed bagaimana tiba-tiba air bah masuk di Sumatera Barat, di Padang, di Aceh. Itu truk bisa ketimpak sama truk lagi di atasnya. Saudara, betapa besarnya itu air bah yang datang. Mobil-mobil semua difoto, di video semua itu mobil-mobil kijang semua hilang semua. Air begitu deras sehingga ada bapak sama anaknya kepisah hilang. Ada keluarga terpisah dengan yang lain. Tiba-tiba saya mulai memikir, jangan-jangan rapture itu bukan ngangkat hilang. Air bah datang memisahkan orang ini, satu di sini, satu di sana, hilang. Saudara mulai nangkep ya? Jangan-jangan bisa seperti itu akhir zaman. Lalu ayat 42, mari kita baca sama-sama. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita lanjutkan nanti kita sambung lagi. Kesamaan kisah Nuh dan salib Yesus. Ini sebabnya kenapa gereja mengambil tema Nuh di tahun 2025 ini. Ada kesamaan antara kisah Nuh dan salib Yesus. Yang pertama adalah keluarga. Nuh ini menarik sekali. Dia waktu Kejadian 6 ayat 18, Tuhan berjanji dengan Nuh. Saya baca buat saudara. Tetapi dengan engkau Nuh yang di atas itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Engkau akan masuk dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu. Dan istri dari anak-anakmu. Artinya seluruh keluargamu akan masuk ke bahtera itu. Jadi seluruh keluarga diselamatkan. Katakan seluruh keluargaku, katakan seluruh keluargaku. Selamat. Katakan amin. Itu Nuh.
Lalu kita lihat apa kesamaannya dengan Injil Kristus. Dari kitab perjanjian baru, Kisah Rasul 16 ayat 31 kita baca, mari kita baca dengan keras. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Begitu saya baca langsung seperti keluar, oh sama ya. Karena itu Yesus juga berkata, sama nanti di akhir zaman engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Katakan amin. Yang kedua ada keselamatan Nuh itu dari kayu dan cara penyelamatan Yesus juga dari kayu. Menarik, kita baca Kejadian 6 ayat 14 ayat pertamanya. Mari kita baca 1, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Jadi ini bahtera terbuat dari kayu. Alat untuk membawa keselamatan ini dari kayu yang sederhana. Bagaimana dengan Yesus? Unik sekali, dia bukan jadi tukang besi atau gembala domba. Aneh kan? Yesus berkata, ini waktu di Markus 6 ayat 3, mari baca bersama saya, baca baris pertamanya saja. Bukankah ia ini tukang kayu? Yesus juga tukang kayu. Lalu kita baca Yohanes 19 ayat 19, di bawahnya sama-sama, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Jadi Yesus juga pakai kayu salib. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yesua Hanasarini Wailubim ha Yahudim, YHWH. Ditulis di atas. Makanya orang Yahudinya marah. Loh kok tulis YHWH? Ini kan tulisan Tuhan. Tanpa sengaja Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi tertulis YHWH di atas salib itu. Makanya mereka marah. Kesamaan ketiga, kisah Nuh dan salib Kristus. Keselamatan melalui satu pintu. Coba kita lihat ya. Kejadian 7 ayat 16. Saya baca buat saudara. Dan yang masuk itu jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kalau saudara lihat gambarnya. Dan saudara lihat desain yang ditulis dalam kitab Kejadian. Pintu bahtera itu cuma satu. Nggak jatuh kan? Oke. Cuma satu. Tidak ditulis ada dua. Hanya ada satu. Dan keselamatan seluruh zaman itu hanya pada satu pintu lambung kapal itu. Kita lihat di perjanjian baru, kita baca Matius 7 ayat 7. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lebih dalam lagi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang lebih menariknya, pernyataan kontroversi Tuhan Yesus yang membuat beda kekristenan dengan agama yang lain, dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga di sini Yesus berkata, the only door to heaven. Satu-satunya pintu lewat aku, kata Yesus. Inilah kemiripan Nuh dan Yesus. Mari saya lanjutkan. Saya baca buat saudara, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10 boleh baca bersama-sama, 1, 2, 3. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Sekali lagi, berapa anak Nuh? Siapa namanya? Sem, Ham, Yafet. Saya ulang lagi, Sem pertama, Ham kedua, Yafet ketiga. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nanti saya akan jelaskan kenapa Sem, Ham, Yafet. Yang selanjutnya yang keempat adalah kesamaan Nuh dan juga Yesus. Adalah kisah pengumpulan pemberita kebenaran. Saya tulis ya, saya tulis di sini. 2 Petrus 2 ayat 5 menuliskan seperti ini. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba,
ancient world, tetapi menyelamatkan Nuh. Lalu ditulis siapakah Nuh? Nuh adalah pemberita kebenaran. Bukan pemberita Injil, tapi aneh, ada satu jabatan buat Nuh namanya pemberita kebenaran. Apa itu pemberita kebenaran? Sesuatu tugas yang khusus diberikan kepada Nuh untuk kasih tahu semua makhluk, masuklah ke dalam bahtera. Masuklah ke dalam bahtera. Masuklah ke dalam bahtera. Dan kalau nggak masuk, Tuhan berkarya lewat makhluk-makhluk itu. Tadi saudara kalau bisa lihat ada burung kakatua, apa semua masuk ke dalam bahtera. Dia adalah pemberita kebenaran dan mengumpulkan untuk masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan. Ada sebuah ayat yang mirip di Perjanjian Baru. Saya baca buat saudara. Ada seorang raja, kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Saudara kalau baca perjamuan kawin, saudara akan tahu bahwa akhir zaman itu berbicara semua perjamuan kawin. Wahyu, perjamuan kawin anak domba. 5 darah, bijaksana dan bodoh, itu juga akhir zaman, perjamuan kawin juga. Jadi ini dia berbicara di akhir zaman, raja itu menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang dalam perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang yang diundang tidak mau datang. Ayat 4, boleh baca bersama saya. Ia menyuruh hamba-hamba yang lain, katakan kepada orang yang diundang itu, hidangan sudah ada, lembu jantan sudah ada, ternak piaranku sudah disembelih, pestanya sudah siap, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5, tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, ada yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Ini bukankah mirip dengan perjanjian baru waktu Yesus? Bahkan Yesus memberitakan Injil, ditangkap orang Yahudi, disalibkan juga. Ayat 8. Sesudah itu, raja itu berkata kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang yang tadi diundang tidak layak. Gak mau orang Israelnya, karena itu Injil diberitakan to the Gentiles, kepada orang Indonesia, kepada orang Cijantung, kepada orang Pasar Rebo, kepada orang Cibubur. Saudara nangkep ya? Diberikan kepada seluruh dunia Injil itu. Undangan itu diberikan kepada seluruh dunia. Ayat 9 boleh baca bersama saya. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Ayat 10, maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan, lihat, pengumpulan terjadi lagi. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, saya garis bawahi, bahkan orang jahat, orang baik, semua dikumpulkan. Saudara ingat waktu zaman Nuh, binatang yang haram, binatang yang halal, semuanya juga ikut masuk. Sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Baca lagi dalam Lukas 14 ayat 21. Pergilah dengan segera ke jalan. Bawalah kemari orang-orang yang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Penuhilah ruangan itu. Bahkan Lukas 14 ayat 23 menjelaskan, masuklah karena rumahku harus apa? Penuh. Bahtera ini harus penuh, harus diselamatkan. Saya mau cerita buat saudara. Siapa yang mengundang saudara datang ke ibadah JCC jam 4 sore? Dorongan apa yang membuat saudara datang ke ibadah JCC jam 4 sore? Banyak yang dipanggil, banyak yang diundang. Tapi saudara yang datang. Kita ini sedang dikumpulkan oleh Tuhan masuk ke bahtera akhir zaman. Tanpa saudara sadari. You are chosen. Pak Yusuf Roni kemarin, almarhum Yusuf Roni berkata, dia buka, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia baca, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Dan Yusuf Roni berkata, dan saya percaya Pak. Sebelumnya dia agama yang lain. Lalu dia berkata kepada sipir penjara, karena ayat ini saya selamat. Lalu sipirnya berkata, mana saya baca.
Dia baca, karena begitu besar kasih Allah. Sipirnya berkata, saya nggak percaya tuh. Dan Yusuf Ronnie berkata, itu karena saya dipilih, kamu tidak. Tahukah saudara-saudara semua dipilih oleh Tuhan hari ini. Masuk ke dalam bahtera diselamatkan. Dengar dulu. Saudara sadar gak sih? Sejak 1 tahun yang lalu terjadi pergerakan kekristenan luar biasa di dunia. Donald Trump presiden yang harus jadi Kristen semua. Tiba-tiba White House nyanyi lah, bikin revival, bikin perkumpulan. Tiba-tiba gereja naik semua di Amerika. Bahkan saudara American Music Award tiba-tiba memutarkan lagu-lagu rohani. Revival terjadi di mana-mana. Gereja-gereja penuh semua. Saudara gak sadar itu sedang pengumpulan. Ini sedang pengumpulan loh. Saudara tahukah saudara? Gereja JCC ibadah 1, 2, 3, 4 penuh. Penuh semua. Saudara pergi ke PIK 2. Ada gereja dibangun 300 miliar. Sudah mau selesai. Hebat ya Pak, kaya ya. Bukan kayanya. Ini lagi dibangun. Gak nyadar ya? Sebelahnya Gilgal ada NDC, 10.000 orang. Saya kira gak ada uangnya. Hampir selesai, April tahun depan selesai. Nanti penuh Pak. Saya ke gereja mana-mana sekarang penuh. Itu semua yang diundang. Saudara lihat. Coba Immanuel, coba keluarkan gambar. Kemarin tanggal 4 Desember di Nagaland, India. Hindunya itu 80% loh. Kristen cuma 3%. 100.000 orang berkumpul. Sebab kau besar orang India. India for Jesus. Siapa pendetanya? Gak peduli pendetanya. Tuhan sedang mengumpulkan semua orang. Gak nyadar saudara. Ayo lihat, enggak, ini yang jauh India 2 hari lalu. Yang tadi malam, ada kan yang tadi malam ikut? Penuh loh saudara. Dari mana? Tidak sadarkah saudara, Tuhan sedang mengumpulkan saudara. Jesus saves. Seluruh isi keluarga kita selamat. Oke, kita lanjutkan. 2 poin terakhir. Kalau saudara ada dalam bahtera, ada beberapa persyaratan. Sekarang saudara sudah ada dalam bahtera, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, Nuh mempersembahkan persembahan yang harum. Dan Tuhan mencium persembahan yang harum. Kata harum itu artinya menyenangkan atau menenangkan. Tenang. Tuhan mencium baunya dan tenang. Hati Tuhan itu enggak tenang waktu anak bungsu itu lari keluar. Setiap hari hatinya enggak tenang, dia menunggu. Jadi yang diharapkan Tuhan adalah saudara jangan banyak berdalih. Saya ulangi, jangan banyak berdalih, tapi berbaliklah kepada Tuhan. Jangan pasang semua ilmu untuk membenarkan dosamu. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Syarat kedua. Kenapa saya bilang perlu syarat dalam bahtera? Saudara masuk ke hotel ada syaratnya. Saudara harus bayar deposit. Saudara masuk ke kamar ada syaratnya, ada kunci yang diberikan. Bahkan saudara masuk BPJS rumah sakit pun ada syaratnya. Ini syarat masuk dalam bahtera yang kedua. Dikatakan jangan sembarangan. Ada ayat menuliskan begini, mari kita baca bersama-sama. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21 baca bersama saya. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Lalu maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Kalau saudara masuk ke bahtera, Tuhan sudah kumpulkan kita, Tuhan sudah undang kita hidup. Janganlah sembarangan.
mabuk-mabuk, telanjang-telanjang sembarangan. Tetap kita harus jaga keselamatan kita. Katakan amin. Nah, bagian yang terakhir adalah begini. Mari baca ayat 22, saudara yang baca lalu kita selesai 1, 2, 3. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Jadi Ham itu punya anak namanya Kanaan. Sekarang saya tanya, tadi ada 3 anak namanya siapa? Berarti dia anak ke-2. Ham berarti punya anak namanya Kanaan. Betul. Lalu dia cerita ke Kanaan, Kanaan, lu lihat tuh engkong lu tuh gila tuh mabok telanjang dia. Lalu si Ham ini berkata kepada saudaranya, Sam, Koko Sam, lihat tuh si papa telanjang nari-nari, salto lagi, mungkin ya. Terus dia kata, adek, ini, Yafet nih lihat nih engkong, si bapak nih. Nah sekarang lihat, poin yang terakhir adalah respon dan pergeseran. Ayat 23. Sesudah itu, Sam dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua. Taruh di bahu, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Dia tidak mau melihat, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, dia tanya, tadi apa yang terjadi? Diceritakan dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan siapa? Anak bungsunya. Pertanyaan saya di sini, siapa yang anak bungsu? Tadi kan saudara belajar 3. Sam, Ham, Yafet. Berarti siapa yang anak bungsu? Lah kenapa dia bukannya Ham tadi di atas? Saudara lihat gak sih kalau baca Alkitab? Oh ini berarti Alkitab salah. Bukan saudara, bukan Alkitabnya salah. Saya berkata di sini, respon hatimu. Kalau melihat pemimpinmu salah, itu menentukan engkau digeser Tuhan ke atas atau engkau digeser Tuhan ke bawah. Saudara kalau mengerti ini dalam, kau bisa digeser Tuhan ke atas, atau digeser Tuhan ke bawah. Secara otomatis Alkitab menulis tiba-tiba Ham yang nomor 2 pindah ke bungsu. Itu just langsung. Lalu berkatalah engkongnya, terkutuklah engkau Kanaan. Respon hati menentukan engkau naik atau turun saat melihat kelemahan pimpinanmu. Kalau engkau ada di gereja, engkau lihat pemimpinmu, pastormu salah, cerita orang semua. Engkau ada di kantor, lihat bosmu salah, cerita orang semuanya. Alkitab digeser loh ke bawah. Hari ini saya berdoa, waktu kita semua dipilih Tuhan, saya mau saudara semua digeser Tuhan ke atas. Katakan amin. Saya mau cerita. Ada ya? Pas hujan. Gimana? Saudara lihat kemarin di Instagram banyak ada berseliweran, mendadak ada menteri manggul beras. Lihat ya. Lucu kan? Orang bilang pencitraan gitu. Saudara saya melihat ya. 16.000 share. Viral langsung. Tapi saya berkata, taruhan berapa yuk yang nge-share itu gak nyumbang. Engkau menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan Pak Prabowo, menjelek-jelekan. Gampang untuk menjelek-jelekan. Tapi bisakah kita gak share khusus jemaat Cijantung, tapi kita menabur untuk mereka yang kesusahan. Itu lebih baik, jauh lebih baik. Dan membuat engkau digeser Tuhan ke atas. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini juga pencitraan saudara. Orang ini bantal. Jadi hari ini saya berharap firman ini membantu saudara. Mengingat saudara.
dalam bahtera pun ada syaratnya.